kasih Mbak Desti. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, Jelas, tapi Pak. agak kecil, Oke. Pak. Oh, agak kecil ya. Udah belum? Apa Sudah. sama? Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas terkait analisis deskriptif dan uji validitas dan reliabilitas. Saya izin share screen sebentar. Mungkin bisa di mute Mbak Elisa ya? wabarakatuh. Pak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi saya izin share screen sebentar. Oke, ini saya share dulu yang slide pertama. Jadi terkait pengenalan sekilas terkait SPSS Bapak Ibu sekalian. Sudah tampil ya? Udah Pak. Terlihat, Ya, Pak. ya. Jadi ya ini slide pertama saya, olah data statistik atau SPSS. Jadi kenapa sih kok SPSS itu penting? Karena kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu terkait hasil data yang mentah ya. Di seperti yang digambar ini Bapak Ibu sekalian di belakang ya, gambar foto ini ya. Jadi ada banyak angka gitu tanpa ada ritme, tanpa ada pola. Dari sisi misalkan Bapak Ibu dari nanti outputnya data ini dari Bapak Ibu sama mengerjakan skripsi ya. Jadi hasil kuesioner itu kan kadang-kadang kalau misalkan Bapak Ibu kuantitatif itu pasti kan banyak tuh data hasil kuesioner sebenarnya seperti apa. Jadi untuk masing-masing variabel nanti ada beberapa pertanyaan tertentu yang hasilnya juga bermacam-macam, berbeda-beda per orang, sehingga diperlukan suatu aplikasi guna menyimpulkan atau memudahkan kita dalam menganalisis data tersebut seperti itu. Jadi kenapa sih SPSS itu penting? Karena agar data mentah yang tidak berpola bisa kita ringkas dan bisa kita simpulkan sesuai dengan kebutuhan ataupun kesesuaian dari masing-masing variabel ataupun data tersebut bisa dilihat valid atau tidak. Oke, selanjutnya jadi kalau matching dalam pengolahan data yang secara elektronik sebetulnya banyak banget aplikasi ataupun support system yang bisa diaplikasikan dalam pengolahan data, terus lagi di penelitian ya ataupun di pekerjaan di skripsi, disertasi ataupun tesis. Tapi yang memang umum digunakan adalah SPSS. Tapi ada banyak Bapak Ibu ya, ada SPSS, ada Expert Choice, ada eViews, ada Stata, ada Minitab, Gretel, SAS dan sebagainya. Cuma yang paling umum digunakan di Indonesia adalah SPSS. Lalu yang kedua juga banyak yang pakai Smart PLS. Biasanya pakai dua aplikasi ini sih yang umum digunakan di penelitian skripsi untuk di Indonesia biasanya dua ini, SPSS dan Smart PLS. Nah, untuk proyek kedepannya nanti kita ada beberapa analisis yang akan kita coba evaluasi, coba kita praktekkan. Yang pertama ada analisis deskriptif, lalu ada analisis regresi, analisis jalur, dan analisis moderasi. Nanti akan saya siapkan materi data mentahnya Bapak Ibu sekalian, data mentahnya dari saya. Nanti saya share ke Bapak Ibu sekalian yang memiliki SPSS ya. Jadi yang bisa mengaplikasikan SPSS dengan laptop atau device Bapak Ibu masing-masing nanti akan praktek dengan saya. Bagi yang device atau laptopnya kurang, yang tidak memadai ataupun seperti MacBook yang tidak bisa menggunakan akses SPSS yang secara fleksibel, nanti akan saya beri tugas karena memang
tugas lain ya, karena memang dalam kelas kita statistika ini, kelas saya khususnya ya, itu kita kan bakal banyak prakteknya. Jadi untuk menutupi kekosongan nilai praktek yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki device ataupun laptop yang memadai, akan praktek dengan saya. Hasilnya dikirim melalui Mbak Elisa. Tapi bagi yang tidak support ataupun pakai MacBook, ya nanti akan saya kasih tugas per pertemuan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah pengolahan data primer yang bersumber dari kuesioner. Jadi kalau di SPSS itu kan kita akan berkutat di data-data primer. Jadi langkahnya yang pertama itu rekap data kuesioner di Excel, lalu nanti kita input di SPSS-nya, lalu ada yang awal itu, maaf Bapak Ibu ini kebalik, yang awal itu kita akan analisis deskriptif dulu. Jadi analisis deskriptif ini harapannya kita bisa memberikan ringkasan atau gambaran dan deskripsi mengenai sebaran data kita yang dimiliki tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan. Jadi kita bisa tahu bahwa data kita ini sebenarnya bagaimana, gambarnya seperti apa, jadi apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu hasil ringkasan dari data itu seperti apa, itu adalah analisis deskriptif. Lalu yang kedua kita masuk ke uji kelayakan data dan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Ini maksudnya apa? Jadi kalau uji validitas itu untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian kita, kalau kita mau penelitian di S1 yakni kuesioner ya, yang kuantitatif. Jadi kita menguji bagaimana kuesioner kita itu dapat benar-benar mengukur terkait variabel yang kita inginkan. Jadi contoh misalkan kita mau variabelnya itu harga ataupun kepuasan pelanggan. Nah, itu berarti apakah dengan uji validitas ini kita bisa melihat apakah dari masing-masing poin pertanyaan tadi atau kuesioner tadi dapat mencerminkan atau mencerminkan dari variabel tersebut seperti itu. Lalu ada dan uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas itu untuk mengukur konsistensi atau keandalan instrumen penelitian. Jadi apakah dari masing-masing pertanyaan apakah dari masing-masing variabel tersebut, dari masing-masing pertanyaan variabel tersebut dapat hasilnya itu reliable atau sesuai atau konstan atau tidak. Sehingga kadang-kadang kalau misalkan di kuesioner itu kadang-kadang outputnya kan bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nah dengan adanya uji reliabilitas ini kita bisa melihat bahwasanya secara konsistensi masing-masing pertanyaan dari masing-masing variabel ataupun kuesioner itu sesuai dan reliable seperti itu. Jadi agar kita bisa mengetahui apakah dari masing-masing kuesioner ataupun variabel tadi dapat reliable atau tidak, seperti itu intinya. Lalu ada uji asumsi klasik. Nah kalau uji asumsi klasik ini ada normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Ini untuk mengukur apakah dari masing-masing variabel, dari masing-masing pertanyaan ya, dari pertanyaan masing-masing variabel itu memiliki korelasi atau tidak, dan hasilnya sesuai atau tidak. Nanti akan kita praktekkan langsung. Kalau misalkan dari jelas ini mungkin agak bingung Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu yang kelima ada uji regresi. Ini ada koefisien determinasi, uji F, uji T. Nanti di PPT akan saya jelaskan lebih detail. Oke, lalu untuk sejarah singkatnya, jadi yang buat pertama kali itu ada Norman. Ini salah satu dosen di Stanford University. Jadi ide dasarnya dari beliau sehingga SPSS ini bisa berkembang dan dapat diaplikasikan dan menjadi salah satu aplikasi yang mudah dan juga mudah dipahami, mudah diaplikasikan, dan hasilnya bagus.
dan juga dibantu oleh beberapa teman beliau sehingga aplikasi SPSS ini bisa berkembang ya sekarang ya. SPSS ini kalau yang dari varian terakhir itu kalau nggak salah di edisi 29, jadi awal itu step-stepnya sangat panjang sehingga ada evaluasi lalu ada perbaruan. Namun kalau yang sudah di SPSS di tahun versi yang 20 ke atas itu nggak jauh beda, cuma ada update kecil dari segi visual saja. Lalu ini pengenalan dari SPSS 23 ataupun 25 ataupun 28 ataupun di bawahnya. Jadi yang pertama itu kalau misalkan outputnya Bapak Ibu sekalian itu ada dua. Jadi SPSS itu ada data editor, jadi kita bisa input awalnya itu dari data view atau variable view sehingga bisa mengaplikasikan dari pengaplikasian data dan evaluasinya tadi. Tapi outputnya biasanya itu hasilnya adalah SPSS view. Jadi setelah kita input data, kita melakukan analyze dan sebagainya, hasilnya adalah SPSS view. Jadi kita bisa melihat prosesnya dalam pengaplikasian SPSS seperti apa, step-stepnya benar atau tidak, outputnya nilainya sesuai atau tidak. Karena dalam pengaplikasian SPSS ini memang sebetulnya step by step Bapak Ibu ya. Jadi akan selalu beruntut seperti itu. Namun jangan sampai dalam runtutan tersebut terlewat ataupun miss karena akan merubah hasil dari kesimpulan dari SPSS tadi. Seperti itu. Oke, nanti input nama variabelnya seperti ini. Jadi mungkin bisa dikirim Mbak Elisa ya. Ini tadi saya kirim Mbak Elisa file Excel Bapak Ibu. Halo Mbak Elisa. Oh iya Pak, ini langsung saya Ya. kirim di grup aja. Boleh, Atau boleh, gimana, Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, Jadi Pak. sambil saya buka prolog dulu di awal-awal ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti supaya sambil jalan pelan-pelan lah, pelan-pelan nanti. Sambil nunggu adzan ya Bapak Ibu ya. Sambil bisa didistribusikan dulu datanya. Sudah saya kirim Pak. Ya, oke. Saya izin nunggu adzan sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Jadi sudah bisa dibuka semua Bapak Ibu file Excel-nya? Bisa, Pak. Pak, masih loading. Bisa, Ya. Pak, bisa. Ya dibuka dulu file Excel-nya. Setelah itu kalau sudah terbuka ya, buka aplikasi SPSS. Jadi kalau ada yang ditanyakan saat buka aplikasi bisa tanyakan langsung ya. Misalnya ada apa ini budget apa gitu ya. Infokan ke saya nggak apa-apa nanti saya bimbing. Sudah bisa semua Bapak Ibu sekalian? Saya sudah, Pak. Jadi nanti tampilannya
akan seperti sebentar. Tampilan awalnya akan seperti seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah seperti ini semua yang bisa buka aplikasi SPSS? Aplikasinya masih loading, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Sudah seperti itu, Pak. Sudah ya? Sudah Pak, sudah sama. Sudah berhasil buka? Bu Sulfiani sudah buka? Masih loading, Pak. Masih Aplikasinya loading belum ya? bisa kebuka. Kemarin tapi sempat bisa, Mbak. Sempat bisa, Bu ya? Udah sempat lihat dalamnya sama kayak gini, Pak. Memang agak berat ya. Iya sih. Loadingnya memang lama Memang gitu. agak lama sih memang. Heeh. Oke, nggak apa-apa sambil saya jalan dulu ya Bu Sulfiani ya, pelan-pelan ya. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berhasil bisa atau berhasil spesies terbuka seperti ini tampilannya. Jadi seperti yang sudah di-share sama Mbak Elisa tadi terkait data Excel-nya, data mentah dari hasil penelitian. Jadi cara memasukkan file Excel tersebut adalah yang pertama di-download dulu Bapak Ibu ya, di-download dulu file tadi kan dikirim dari WA dari Mbak Elisa. Di-download dulu, setelah berhasil di-download baru diklik file, muncul ya Bu, Bapak Ibu ya tampilan laptop saya ya. File lalu open, lalu klik data. Setelah itu dicari di foldernya, folder kalau misalnya Bapak Ibu tadi download, di-download berarti. Jangan lupa merubah tipenya Bapak Ibu ya, karena tadi file yang saya kirim tipenya adalah Excel. Dirubah dulu file type-nya di Excel, seperti ini. Jadi file of type-nya dirubah ke Excel. Setelah itu diklik file tersebut, diklik open. Pak, boleh ulang dari awal, Pak? Boleh, jadi diklik file, lalu open, file open, data, setelah itu dicari full file tadi ya Bu ya, di download di mana tadi? Kalau misalkan dari Mbak Elisa tadi otomatis masuknya di download ya. Jangan lupa merubah file tipenya tapi jadi Excel, karena file yang saya kirim adalah file Excel. Bisa? Kalau sudah ketemu filenya diklik, lalu klik open. SPSS saya nggak ngebaca yang Excel-nya ya, Pak? Dirubah Bapak, dirubah. Dirubahnya di mana ya, Pak? Di ini, jadi file, open, data. Mhm. Ini file type-nya dirubah. File file of type-nya. type-nya dirubah ke Excel di folder yang tadi ya, download. Ini, lalu open. Tos. Oke, lalu klik OK. Oke, sebentar.
Ketutup sebentar. Hmm. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Apakah sama? Jadi diklik yang view variable view ya. Kan tadi sudah berhasil diupload di datanya Excel-nya, lalu ngelihat di variable view. Variable view. Sudah, Pak. Sudah ya. Bu Erna, Pak Anom, Punya saya, habis saya open, udah saya masukin tuh yang Excel-nya, nge-lag dia diem aja. emang nggak lama sebentar Pak. Iya Pak, nge-lag Oh, gitu. Pak, bentar. Agak lama emang itu. Karena proses dari data. Ini datanya 20 sih Bu, biasanya ratusan. Kalau ratusan memang nggak lama lagi nanti. Nggak apa-apa, Wah, pelan-pelan. Pak, tadi kliknya oke kan ya Pak? Kan ada kayak Iya. kolom itu, kliknya oke kan ya? Mm-mm. Udah Pak, udah seperti ini Pak tampilannya. Nah ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, sudah sama semua tampilannya? Sudah Pak. Sudah, kalau sudah ini yang kolom yang width ini dibuat angka 8 semua. Karena supaya sama. Dia sistemnya nggak bisa tarik dari atas ke bawah ya, Pak? Iya, nggak bisa. Ini juga saya baru ingat kalau nggak bisa ternyata. Jadi manual. Terus yang kolom sama Bapak Ibu jadi buat 12 semua. Karena dia aplikasi ya, jadi perlu adanya pengejasan dari kita. Jadi nggak bisa otomatis langsung rapi semua datanya. 12 semua. Oke, nanti step ini akan kita lanjutkan setelah PPT yang selanjutnya selesai saya bahas. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi step awal sudah kita lakukan. Tinggal kita lakukan analisa-analisa aja. Perlu set Oke. nggak Pak ini, Pak? Kenapa Pak? Perlu di set nggak Pak ini? Yang kita udah Perlu? bahas. Oh, enggak perlu. Aman kok. Nggak. Karena kalau SPS ini kalau di close dia akan agak susah close-nya. Ada beberapa filter. Saya di set gitu nggak Pak? Di kontrol Sorry F, Pak Dani, putus-putus. Nggak perlu. di nggak set perlu. Pak, nggak perlu ya? Nggak perlu. Aman kok Pak. Selama nggak mati lampu, nggak mati laptopnya masih aman sih Pak. Karena tidak semudah itu nge-close SPSS. Banyak baril-barilnya nanti. Supaya datanya nggak hilang. Saya simpen Pak, simpen save. Maksudnya Nggak setelah perlu, Pak. melakukan perubahan harus di-save dulu nggak, Pak? Oh, nggak Di-save perlu. nggak, Pak? Nggak perlu. Nggak. Nggak perlu. Oke, aman ya Pak. Aman. Udah ya, saya lagi ke PPT. Jadi saya bahas konsep sebentar, nanti kita akan langsung aplikasikan. Oke, jadi kita masuk awalnya itu adalah deskriptif statistik dulu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dengan adanya deskriptif analisis deskriptif di SPSS, harapannya kita bisa melakukan analisa terkait ukuran-ukuran dalam deskriptif statistik, yakni ukuran pemusatan atau mean, median, mode, dan sum. Lalu ukuran letak, jadi kita bisa mengetahui kira-kira dari masing-masing kuesioner atau pertanyaan kita itu kuartilnya bagaimana, desilnya bagaimana, dan persentasenya bagaimana. Lalu nanti setelah data tersebut kita analisis, kita tahu ukuran dispersinya bagaimana, dari minimumnya, maksimumnya, lalu S-minnya atau garis tengahnya bagaimana, jaraknya bagaimana, dan standar deviasinya seperti apa. Lalu ukuran distribusi, itu ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nanti outputnya juga beda-beda, nanti kita bisa tahu saat pengaplikasiannya, yakni smoothness dan kurtosis. Lalu ada grafik histogram. Jadi dari file tadi ya, file questionnaire tadi akan keluar grafik, sehingga kita simpulkan hasilnya seperti apa.
lalu ada kurva dan norma. Setelah itu ini nanti step-stepnya yang akan saya jelaskan langsung kita aplikasikan di SPSS Bapak Ibu yang akan saya bimbing. Jadi nah ini outputnya, jadi kita bisa tahu dari masing-masing kuesioner tadi, dari variabel ya, dari masing-masing variabel tadi, misalkan ini kecederaan emosional, validnya berapa persen, lalu standar deviasinya berapa, seperti ini. Nanti akan keluar grafik seperti ini Bapak Ibu sekalian, secara histogramnya. Jadi kita bisa lihat dan evaluasi seperti itu. Saya lanjut dulu. Setelah kita berhasil sudah melakukan analisa deskriptif, lalu kita uji validitas dan reliabilitas. Nanti seperti ini step-stepnya, nanti akan kita aplikasikan. Lalu uji reliabilitas juga. Kalau uji reliabilitas pasti cross alpha-nya adalah lebih dari 0,6. Nanti stepnya akan saya praktekkan. Lalu ada uji asumsi klasik yang terakhir di pertemuan kita pada malam hari ini. Ada 4 tahapan, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Itu bedanya apa aja. Jadi dengan adanya 4 variabel uji asumsi ini kita bisa melihat kira-kira persebaran kuesioner kita apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi ini step-stepnya. Ini outputnya Bapak Ibu, statistik ini pasti akan pusing ya. Karena data, tapi tidak apa-apa, yang penting nanti saya sampaikan dan jelaskan. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan nilainya itu standar deviasinya masih di bawah 0,5 berarti masih normal. Ini juga sama, kalau signya masih di atas 0,05 jadi masih normal juga. Lalu ada uji normalitas, ini step-stepnya Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan. Nah ini outputnya jadi uji normalitas Bapak Ibu sekalian. Jadi dari masing-masing poin kuesioner tadi, yang ideal adalah membentuk grafik seperti ini. Jadi dari masing-masing pertanyaan dan garis tengahnya tidak terlalu berbentang terlalu jauh. Berarti asumsinya secara uji normalitas pada ppplot masih sesuai atau normal seperti itu. Ini step selanjutnya, ini juga sama. Nah ini yang terakhir, ini adalah uji heteroskedastisitas. Nah ini ada gambar Bapak Ibu. Jadi kalau memang gambar yang betul adalah seperti ini, jadi tujuannya untuk memastikan bahwa data bersifat heterogen secara umum tidak bersifat pergerakan data yang sama, tidak menumpuk dan tidak membentuk pola garis tertentu. Jadi dari aplikasi kita melakukan uji heteroskedastisitas ini, diketahui bahwasanya kuesioner kita ataupun hasilnya itu heterogen, berarti memang natural, tidak seperti dibentuk-bentuk. Kalau seperti pola itu berarti terbentuk. Nah, itu pentingnya salah satu pengaplikasi SPSS. Jadi kita bisa tahu oh ternyata hasil kuesioner kita ini sesuai atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin itu langsung kita praktekkan saja Bapak Ibu ya. Langsung kembali ke file yang tadi, SPSS tadi. Saya izin tutup dulu. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Lalu untuk yang responden, yang ini measure-nya disebut skill ya Bapak Ibu ya? Sebentar, kok nggak keluar? Sebentar, yang labelnya ini jenis kelamin dibuat satu itu laki-laki Bapak Ibu. Lalu 2 perempuan. Kasih keterangan seperti ini Bapak Ibu.
Lalu usia kosongin saja. Nah, ini yang penting di label ya, yang P1 itu dikasih keterangan karena kan nih P1, P2 dan Y ini kan adalah variabel ya Ibu ya. Jadi dikasih keterangan bahwasanya X1 sebentar. X1 variabel 1, lalu ini X1 juga variabel 2. Pak, itu X1-nya angka Romawi atau huruf, Pak? Oh, salah Bu, angka, sorry. X1 Oh, angka ya. ya, Kasih, Pak. X1 salah Bu, indikator 1 Bapak Ibu. X1 indikator 1. Lalu ini ada variabel X1 indikator 2. Sampai yang bawah Bapak Ibu ya. Sama X1 indikator 3. Lalu sama X2 indikator 1. X2 indikator 2. Lalu X3 indikator 3. Sama dengan ini Y. Karena di Y-nya cuma 1, variabel independennya cuma 1, tulis saja Y indikator 1. Lalu yang bawah juga sama, Y indikator 2. Lalu yang bawah sendiri Y indikator 3. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Oh, sudah. Yang disesuaikan sama saya Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti kita akan melakukan pengejasan terkait masing-masing variabel dan indikator. Pak, itu yang indikator 3, X3 ya, Pak? Ya salah Bu, maaf. Ini Harusnya X2 2 ya. indikator 3. Betul. Makasih Bu Sulfiani. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah Bapak Ibu masuk ke yang ini ya, yang P1 yang ini. Diklik ada titik 3, diklik. Nah, ini kita ngasih keterangan Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada angka-angka ya. Jadi kalau misalkan ini kasih kita keterangan seperti yang di kuesioner Bapak Ibu. Saat nilai 1 berarti sangat tidak setuju. Lalu kalau sudah diketik ini di add, akan masuk, akan terfilter. Kalau angkanya 1 berarti sangat tidak setuju. Benar, A-nya salah. Lalu kalau sudah, sebentar, salah pencet. 1 sangat tidak setuju. Masukkan ke value labelnya. Lalu 2 sangat tidak setuju. Lalu 3 normal, netral. Lalu 4 setuju. Dan 5 sangat setuju. Kalau sudah seperti ini, 5 poin tadi untuk penentuan
label value-nya, diklik OK Bapak Ibu sekalian. Hasilnya seperti ini. Jadi di kolom indikator ini kalau angkanya 1 sampai 5 sudah ada pengklasifikasian yang dilakukan oleh kita. Jadi kalau sudah langsung di blok aja di masing-masing indikator Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Pak, maaf itu di blok maksudnya di copy atau bukan ya, Pak? Ya, di copy lalu klik V. Jadi klik C sama klik V. Di langsung di blok aja Bu. Jadi seperti ini, diklik V sama halnya ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Bisa nggak Bapak Ibu? Enggak. Bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, Bisa, Pak. satu buat. Pelan-pelan. Kalau nggak bisa, iya Pelan-pelan. pelan-pelan Bu. Tadi saya Kalau juga nggak nggak bisa- Copy paste kan, coba Pak? lagi. Iya, Iya, copy paste, copy paste. Ya, bisa. Pak. Pak, mohon maaf, ada yang minta untuk diulangi bagian value. Oh, yang value boleh. Terima kasih, Pak. Ya, yang ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di kolom value di ini tadi diklik ada ada 3 titik, diklik itu masuknya akan seperti ini, lalu kita melakukan pengklasifikasian Bapak Ibu sekalian. Jadi ketik 1, sebentar kasih contoh sebentar yang atasnya aja deh. Yang ini ya. Jadi yang dimasukkan adalah yang ada tulisan X1 indikator 1 sampai bawah ya. Lalu kalau misalkan mengasih pengklasifikasian value, diklik titik 3-nya diklik, lalu dimasukkan sesuai dengan pengklasifikasiannya. Contoh angka 1 berarti kalau di kuesioner berarti sangat tidak setuju. Kita masukkan, kita add. Lalu yang kalau misalkan angka 2 berarti tidak setuju. Kita masukkan add lagi. Lalu kalau 3 itu netral Bapak Ibu sekalian. Lalu 4 itu adalah setuju. Dan 5 itu adalah sangat setuju. Kalau selesai klik OK. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, sama seperti ini semua. Karena ini usia, jadi nggak perlu kita klasifikasi karena kan klasifikasi itu ditujukan untuk di kuesioner Bapak Ibu. Jadi cukup di B1, B12 sampai B13 hingga yang paling bawah. Oke? Apa sudah seperti ini semua Bapak Ibu sekalian? Sudah. Bu Ana sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Bagaimana Bapak Ibu sekalian yang komputernya bisa, yang komputer atau laptopnya bisa menggunakan SPSS, apakah tampilannya sudah seperti ini? Sudah sama, Pak. Sudah sama, Pak. Sudah, Ya. Pak. Pak, izin tanya Pak. Boleh Pak Kiki? Pak, itu tadi setelah yang poin kelima kan sangat setuju. Itu setelah itu klik ya. Mm-mm. Itu tampilannya setelah itu di copy atau gimana nih Pak yang di bawahnya itu Pak? Boleh Pak, kalau bisa ya Pak. Jadi ini diklik kayak punya saya nih ya, yang di value yang di B1 nih ya. B1 kan kuning nih Pak. Saya klik C, Ctrl C, Hah? terus saya bawahnya Ctrl V Pak. Oh iya. Bisa Pak ya? Udah Itu ya, Pak. disesuaikan sama seperti ini Pak. Kalau nggak bisa, tadi kan saya susah banget ya Pak, bener-bener Iya susah Pak, iya Bu. banget. Jadi itu kan ada klik tanda titik 3, itu diklik dia ada copy, terus klik ke bawah paste. Jadi kayak manual gitu. Soalnya tadi saya copy paste bener-bener nggak bisa sama sekali. Iya Bu ya, sebentar saya lihat. Saya malah nggak bisa Bu. Ya, Sorry, aku malah belum. klik kanan.
klik kanan dia ada copy. Nah, Oh itu. iya iya, iya. Ya, itu. Bisa Tadi seperti saya itu. pakai itu karena tadi susah banget kontrol apa? CP itu. Udah bisa Bang Kiki ya? Kopi ya, habis klik kanan kopi ya enak ya. Iya, klik kanan copy terus ke bawah, klik kanan lagi paste. Manual jadinya. Klik kanan paste. Berarti Bisa. itu semua ya, di paste aja semuanya ya, yang kolom 2 3 ya. P1 P2 Kecuali P. di X1 total, X2 total sama Y Ya, total. Jangan diisi, Bang Kiki. jangan diisi. Oh, Sudah bisa Pak? aman Pak. Terima kasih Pak. Nanta Kayana. Oke, iya. Jadi pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah keburu, jadi santai aja. Kalau memang ada yang nggak bisa, ditanyakan langsung aja atau disampaikan langsung ya supaya tidak tertinggal. Oke, kalau sudah sesuai yang di tampilan dari saya, setelah itu kita seperti yang di PDF tadi Bapak Ibu sekalian, kita coba analyze. Jadi tadi kan awalnya kita mau akan melakukan analisa terkait deskriptif ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan coba uji deskriptifnya dulu. Masuk ke ini. Deskriptif statistik Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa? Di atas tuh ada analyze. Lalu diklik deskriptif statistik. Lalu klik frequencies. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Sudah. Pak. Sudah ya. Lalu masukkan semua variabel Bapak Ibu sekalian. Jadi variabel itu apa? Jadi yang X1, P1 ini ya. Yang X1 indikator 1, X1 indikator 2, X1 indikator 3 sampai yang paling bawah. Kecuali total ya Bapak Ibu ya. Ini totalnya yang dimasukkan. Di blok aja. Pakai shift bisa. Langsung dipindah ke arah kanan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sama halnya dengan X2 sampai indikator 1 Mulai sampai dari indikator 3. X1 indikator ya, Pak. Betul Bu, seperti ini. Jadi semua variabel kita masukkan karena variabel ini yang coba kita cek dari analisa deskriptifnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Pak boleh tolong diulang Pak? Boleh Pak Kiki. Jadi ini ya. Jadi ini, jadi karena kita mau cek variabel, jadi kita masukkan yang X1 indikator 1 sampai ke X1 indikator 3. Lalu kita pindah. Diklik yang arah mana nih Pak Kiki? Kalau di blok ya pakai shift ya atau satu-satu lah. Bisa satu-satu bisa. Sebelum itu Pak, yang tadi dia dari awal deh Pak. Coba yang itu Pak. Oh dari awal, oke oke. Tadi. Jadi Bapak buka yang ini Pak, yang di atas analyze ini. Oh iya iya iya. Analyze, lalu deskriptif statistik. Lalu kita klik frequency. Setelah itu tadi Pak, oh bisa Pak Kiki ya? View tampilan seperti ini ya? Pak bisa Pak. Nah, Oke, lalu dimasukkan, bukan di copy Pak, dipindah ke sebelah kanan. Jadi diklik aja yang paling atas, yang ini ya X1 X1, lalu di shift-nya diklik sama bawah, lalu dipindah. Atau satu-satu Pak kalau nggak bisa. Oke, Pak. Jadi ini satu ya, satu, lalu X2 indikator 2, satu-satu nggak apa-apa. Sampai ketiga sama halnya dengan Y indikator 1, lalu Y indikator 2, sampai Y indikator 3.
Sudah? Udah, Kalau Pak. sudah, lalu kita pilih klik statistik. Jadi kira-kira kita mau nyari apa? Kalau dari garis depan tadi kan kita mau ukur garis tengahnya misalkan. Lalu kita rata-ratanya bagaimana, totalnya bagaimana, diklik aja nggak apa-apa. Ini tergantung ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nanti outputnya pengen nyari apa. Cuma paling umum seperti ini, lalu kita cek standar deviasinya. Lalu minimum maksimum sama SE min. Lalu karakter postnya kita klik weakness dan kurtosis. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pak, kuartilnya nggak dicentang ya, Pak? Kuartiles. Boleh, kita nggak apa-apa. Persentasenya. Oh, boleh ya, Pak? Kalau sudah Pak, seperti ini, klik Pak ya. minta tolong diulang barusan. In- Minta tolong diulang yang part ini, Pak. Oh boleh. Dipindah seperti ini semua Mbak. Iya, sudah Sampai sini dipindah. udah, lalu statistik, Terus ke lalu diklik ini. statistik. Ini klik aja. Sekarang kita mau Sudah. cek media semua, kita cek semua lah. Lalu kita masukkan standar deviasinya, lalu minimum maksimum nilainya, lalu SE min-nya, garis tengahnya, lalu ini 2 diklik juga. Kalau sudah selesai seperti ini, diklik continue. Setelah itu kita pilih chartnya. Nah, kira-kira mau pakai chart seperti apa? Terserah Bapak Ibu ya. Mau pakai bar bisa, mau pakai pie bisa, mau pakai histogram bisa. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Cuma kalau saya coba pakai histogram untuk tahu grafiknya. Kalau sudah diklik continue. Sudah ya Bapak Ibu ya. Lalu diklik OK. Sudah. Hasilnya seperti ini. Sorry Pak Nanta, dispersionnya apa ya Pak? Yang dicentang? Oh, yang tadi Pak ya, sebentar saya bukakan lagi. Ya, dispersionnya yang dicentang apa aja tadi Pak? Saya nggak kelewat. Squeakness sama kurlosis. Ini Pak, sebentar. Ini. Ini mana nih? Oke Pak. Ya. Terus nanti chartnya juga terserah Pak mau milih yang mana. Tergantung Bapak mau lihat tampilannya seperti apa. Mau bar, mau pie. Kalau saya pakai yang histogram. Kalau sudah klik OK Pak. Kalau sudah klik OK, tampilannya akan ke yang tadi. Yang seperti ini. Jadi akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tahu garis tengahnya bagaimana, standar deviasi errornya berapa, lalu standar deviasinya berapa. Ini biasanya kalau saat dengan Bapak Ibu sekalian uji skripsi ambil kuantitatif akan ditanyakan biasanya. Uji deskripsinya bagaimana, hasilnya bagaimana, ini akan diminta. Mohon maaf, Pak, nggak muncul ya gambarnya di saya. Di OK sudah Mbak. Dari yang habis pilih chart itu kan tadi pilihnya continue ya Pak. Terus kan balik ke Ah, menu awal, terus klik OK. diklik OK, oke. Berarti udah Udah muncul gitu punya Mbak. saya. Kok saya Oh nggak tampilannya muncul. beda Udah ya Pak? Pak, udah muncul. Tadi saya pilihnya P chart. Oh chart ya. Kalau Pak Anam, kenapa Pak Anam? Tampilan saya kok beda ya? Boleh saya share nggak tampilan saya Pak? Boleh, boleh. Maaf ya Pak. Ya. Nggak bisa. Saya lepas Saya dulu juga Pak. langsung histogram Pak, langsung terlihat histogramnya. Atasnya nggak ada nih Pak.
Histogramnya udah ada. Yang ini, keterangan ini, statistiknya masing-masing variabel. Ini kan keluar nih. Nah, ini histogramnya. Kayak gitu. Pak maaf, tampilannya itu Bapak masih di data view atau variable view. Kalau yang hasil bukannya dia tampilannya di output sendiri ya Pak ya? Iya, output sendiri. Kalau tampilannya, kalau hasilnya di output sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau buka di SPSS itu ada 2 sheet. Jadi sheet yang tabel tadi yang seperti ini sama yang ini. Kebuka Pak Dani atau Pak Nom? Belum kebuka yang ada apa Saya grafik-grafiknya langsung Pak. output, Pak. Langsung output ya. Iya, langsung masuk ke output. Ininya nggak keluar Pak? Ini Yang histogramnya. punya saya kayak gini, Pak. Boleh Pak? Iya betul Pak, saya Iya, mirip punya sama-sama Bapak kayak kayak gitu gini, Pak. Pak. Ya, Terus di benar, bawahnya Pak. ada grafik ya, Pak? Di bawahnya Yang ada terang grafik gitu. ya. Bawahnya ada grafik betul. Oh, histogram graf. Aku grafiknya Histografinya bawah. gelombang-gelombang ya Pak, bukan kotak-kotak. Tadi ngambilnya apa Bu? Kliknya sama. Iya sama kayak Bapak tadi histogram. Ini share screen saya nih. Nah, Saya screen kamu Nom. iya. Coba ke bawah Bang Anom ada grafiknya. Grafiknya gini. Dirimu pilih apa Nom? Tadi yang sama kayak Pak Yananta yang paling bawah tuh apa namanya? Histogram ya? Histogram, Histogram. 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 Kayak gini bener ya Pak tampilannya Pak? Saya nggak muncul Pak nomor tempat saya. Oh, Pak, saya sama Pak sama Pak Anom Pak Iya. punyanya Pak. Oh, Hasilnya saya ini sama kan. sama saya Iya, sama punya langsung ini Pak kan. output semua, Anom. Pak. Apa grafiknya sama punya Pak Anom, tapi saya ada kayak melengkung begitu loh Pak. Iya, Kayak kalau itu garis tadi hitam. gara-gara dicentang Ibu. Yang ini nggak masalah juga sebetulnya. Oh, Jadi di chart tadi itu yang di ini yang keluar tampil ya Bu. Nggak muncul tempat saya. ini saya lagi share screen, saya stop dulu punya saya Pak. Oh boleh. Punya Pak Yananta masih yang tadi, yang Oh, awal. sebentar. Kayaknya saya salah share screen deh ini. Sebentar. Tadi saya pilih yang pertama kan pie chart ya, Pak. Terus saya coba masuk lagi, ulang dari awal, pilih histogram, itu muncul dua-duanya, Pak, di bawah. Iya, kalau memang ini jadi pengaplikasiannya ini, misalkan Bapak Ibu udah ini ya, pakai histogram nih, kontennya gitu ya. Mau membuat lagi nih pakai bar chart, akan muncul di bawahnya. Kalau di continue, di OK akan muncul di bawahnya terus. Jadi akan step by stepnya kelihatan yang dilakukan apa aja. Kayak gitu. Jadi kayak gini ya Bu Erna ya, ada garisnya ini ya. iya betul Pak. Ya Ada karena garisnya ini Bapak. diklik, jadi ada normal Oh, curve of diagramnya. itu Jadi nggak apa-apa itu kan ya? nggak apa-apa. Jadi ini ada cuma menentukan perkembangannya bagaimana sesuai apa tidak gitu sih Mbak. Bu, jadi standar deviasinya, kesesuaiannya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Udah muncul ya share screen saya ya. Jadi seperti ini. Sudah Pak. Sudah muncul. Biasanya kalau seperti ini yang akan dilihat adalah standard error weakness-nya ini apakah sama atau tidak. Yang ini ya 512 ini Bapak Ibu sekalian. Yang ini akan sama standar deviasinya itu idealnya harus di bawah 0,5. Gitu. Jadi dua itu biasanya yang dicek. Oke, kalau sudah saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Baik Pak. Pak. Baik, Pak. Oh iya, ini saya baru diinfo sama Mbak Elisa. Jadi yang kita aplikasi ini pakai aplikasi SPSS ya Mbak Elisa ya. Jadi mungkin kemarin ada yang saya download ya.
Kita nggak pakai Smart PLS. Ya mungkin Bapak Ibu yang ataupun teman-teman dari IBM yang ternyata di downloadnya Smart LPS 3 itu mungkin besok bisa menghubungi UPT lagi. Halo, Mbak Elisa. Ya nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang masih ya, IBM tadi Mbak Elisa ya, bisa hubungi UPT aja Mbak. Nanti dibantu buat downloadkan SPSS yang sesuai sama yang akan kita praktekkan di perkuliahan kita ini. Gitu ya. Jadi untuk yang masih pakai Smart LPS atau Smart PLS, jadi bisa di requestkan ke UPT ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang kelas IBM. Nanti kalau ada kendala bisa sampaikan ke saya atau Mbak Elisa. Oke, tadi yang deskriptifnya sudah. Kita lanjut ke yang analisis selanjutnya. Balik ke format yang pertama ya, Pak? Oh, nggak perlu, gini aja Bu. Kan yang tadi kan data ini, sorry ya, saya buka sebentar. Data yang ini adalah data yang sudah kita just tadi ya, data mentah yang sudah kita just. Jadi seperti ini, kita nggak usah kembali ke sini lagi. Langsung kita lihat di yang dari pengaplikasi outputnya aja. Yang slide yang ini Bapak Ibu, yang sheet yang ini. Tadi deskripsinya sudah, langsung kita mau uji validitas Bapak Ibu. Kalau uji validitas sama, ini kita klik transform dulu Bapak Ibu. Lalu compute variable. Seperti ini. Karena kita pengen tahu oh maaf Bu, nggak perlu karena di data kita sudah ada totalnya. Jadi karena data kita yang ini sudah memiliki data total, ini kan sebenarnya saya buat datanya pakai rumus ya. Jadi nggak perlu masuk ke tadi, langsung kita analisis saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti skripsi, outputnya itu nggak bakal ada total, tapi di manual aja supaya memudahkan di SPSS-nya. Jadi misalkan variabel ini di rumus totalnya berapa, 13, 14 dan sebagainya. Seperti itu. Langsung kita masuk ke analyze. Lalu correlate, bivariate, sudah Bapak Ibu ya. Karena kita mau uji validitas untuk masing-masing variabel, kita masukkan data yang sama tadi, seperti yang tadi, yang deskriptif. Jadi X1 indikator 1 sampai X1 indikator 3 hingga ke Y sama seperti tadi. Total tetap nggak diikutin masuk ya, Pak? Nggak perlu diikutin Mbak, Ibu. Nanti total akan masuk di reliabilitas. Ini kita masih validitas. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah Pak. langsung klik oke. Ini ya disamakan ya, person sama ini tiltnya diklik. Lalu klik oke. Nah, ini. Hasilnya seperti ini. Wah Pak, tadi yang dicentang apanya Pak? Oh, yang ini Pak. Oh, ini sebentar. Correlate, bivariate. Yang dua ini. Ini udah otomatis sebetulnya, cuma saya ingatkan aja supaya tidak kelupaan. Sebenarnya udah otomatis sih. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi tampilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ngelihat bagaimana efek dari masing-masing indikatornya. Sama. Jadi kalau kita ngelihat apakah secara validitas valid atau tidak, ini dari SIG-nya ini ya, SIG yang to tilt ini harus di bawah 0,5 yang ini.
Ini hasilnya masih dalam satu file yang tadi ya, Pak. Di atasnya tabel, terus di bawahnya correlation ini ya? Ya, sama. Nih, tadi kan grafik tadi kan Bapak Ibu ya, Bu Iya, di Sulfiani atasnya ya. grafik. Iya, Pak. Ya, Terus ya, lanjut jadi ke bawahnya kan bawah. di sini. Nanti akan seperti itu terus. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau analisa akan seperti itu. Jadi nggak bakal kelewat filenya selama tidak laptopnya mati ya. Berarti Pak Dhani kan nanya, perlu di save Pak? Nggak perlu. Dia akan otomatis ngerekap sendiri. Tapi nanti kalau misalnya kita buka lagi tuh ada atau gimana ya, Pak? Nanti kalau sudah selesai ya Bu, kalau memang mau di close akan seperti ini. Nah ini akan keluar seperti ini. Nanti ada beberapa barrier yang harus di yes beberapa kali supaya nggak hilang katanya. Makasih, Pak. Ya, jadi kalau yang validitas itu kita ngeliatnya SIG ya. Jadi harus di bawah 0,05, di bawah 0,5. Oke, kalau validitas tadi sudah, lalu kita analisa yang reliabilitas. Jadi kalau reliabilitas itu klik analyze, sama analyze lagi Bapak Ibu sekalian. Lalu kita klik scale. Lalu reliability analysis. Sama kayak yang tadi, yang total ya Pak ya, yang masukinnya, atau yang indikator. Yang Kalau ini indikator aja. Semua ya Bapak Ibu ya, sama yang tadi ya. Pak, kok di saya ada 2 tampilan kotak ya, Pak? Di atas item, di bawahnya rating, Pak. Yang di ininya Bu. Iya, betul, Pak. Reliability analysis, terus di atasnya item, di bawahnya rating. Boleh difoto Bu, saya Sama saya juga. Sama, gitu saya juga. Saya kirim di grup ya, Pak. boleh coba deh view-nya ke. Sebentar. Seharusnya seperti ini sih, seharusnya ya. kalau di saya cuma ada 2 Pak, yang item sama ratings aja. Bisa di-share grup ya Bu Sulfiani perwakilan. Sudah saya kirim di grup, Pak. Sebentar, kok beda ya? Sebentar. Scale yang ini Iya Pak, beda yang ya Bu ya? cuma isinya item sama ratings. Oh, klik item aja Bu, ratingnya kosongin aja. Jadi yang di blok tadi Bu ya, langsung di klik kanan masuk ke item aja. Baik, Pak. Setelah seperti ini yang kolom itemnya, diklik OK. Apa pengaruh versi kali Pak? SPSS-nya Pak? Sepertinya ya. Sepertinya ya. Bapak Ibu 28 ya? Kalau saya masih 25 ini. 26 Pak. 26, Pak. Oh 26 ya? Saya 26, 25. Pak. Yang punya saya masih 25. Jadi saat kita melakukan hasilnya seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Iya, sama Jadi Pak. uji Sama, reliabilitas adalah ini. Hasilnya 0,523. Betul? Betul Pak. Ya. Pak. Nah, jadi kalau lihat ini berarti dari hasil penelitian kita dari reliability-nya itu tidak valid. Loh kok tidak valid Pak? Karena secara standar crossburst alpha ini adalah harus di atas 0,6. Pertanyaan lagi Pak, gimana caranya? Nanti akan kita bahas di pertemuan ke depan. Misalkan Bapak Ibu mulai jalan aplikasi ini ya, ternyata kok SIG-nya ini ada yang selisih nih, nggak sesuai yang kalau dari validitasnya.
Lalu di reliabilitas juga sama kok, secara crossbar alpanya di bawah 0,6. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan gitu? Di SPSS di sini nolnya itu nggak kelihatan ya Pak ternyata ya. Memang nggak Jadi kelihatan, dia memang langsung nggak kelihatan. titik ya. Ya, langsung titik. Jadi Ah, nanti coba kita bahas di pertemuan ke depan, karena kalau memang dari segi reliabilitasnya tidak sesuai, berarti biasanya ada beberapa step yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin dari kuesioner ditambahkan poinnya atau ditambahkan sampelnya. Jadi agar bisa semakin menyesuaikan terkait kondisi yang dibutuhkan dari pertanyaan per variabel kita, atau perlu tambahin variabel baru. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu nggih? Ini coba kita aplikasikan pelan-pelan ya. Nanti case-case-nya bagaimana, kita cari solusi sama-sama. Seperti itu. Jadi Pak, ya kita seperti ini gimana? Ya nggak apa-apa, kita jalan terus, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Gitu nggih? Oke, yang reliabilitas sudah. Langsung kita Berarti ini bukan hasil akhir ya, Pak? Baru bisa ketahuan saat nanti sudah uji asumsi klasik. Cuma biasanya kalau sudah ketahuan reliability-nya di bawah seperti ini, itu biasanya akan ada perlu penambahan kuesioner biasanya. Baik, Pak. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Setelah kita sudah melakukan uji validitas, sudah uji reliabilitas, lalu kita uji normalitas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau uji normalitas, yang pertama klik analyze. Kalau normalitas sudah dilakukan di deskriptif. Oh, yang ini yang belum. Analyze, deskriptif statistik, lalu explore. Nah, karena kita ini ada dependent seperti ini ya Ibu tampilannya ya. Sama di versi 26. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama Pak, sama. Sama, Pak. Dimasukkan dependent list-nya. Ada yang tahu dependent itu apa? ya kebalik deh. Ini terikat atau tidak terikat ya? Ya, kalau dependent itu Variabel Y. variabel X, karena variabel bebas dependent. Kalau terikatnya independen dia variabel Y. Di kuesioner nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masukkan dulu yang X ini ke dependent list. Sama yang X2 juga. Jadi cuma X1 dan X2-nya aja ya, Iya, Pak? karena dependent list-nya. Jadi kita pengen tahu bagaimana uji normalitasnya di variabel dependent kita. Setelah itu klik statistik. Lalu ini klik deskriptif, oke. Lalu plotnya diklik normal plot ini, normality plot with test. Kalau sudah klik continue, lalu klik OK. Pak, bisa diulang yang di centang-centangnya, Pak? Pak, tolong Oke. ulangi, Pak. Iya, Pak. Jadi masuk deskriptif tadi, lalu sebentar. Ketutup nih. Analyze, deskriptif statistik, lalu masuk ke explore. Ini sama ya, Bapak Ibu. Ini tadi. Oke, kita masuk statistiknya yang dicentang yang deskriptif. Setelah itu continue, lalu plot. Plotnya ini dua ini diklik. Sama normality plot with test. Jadi kita pengen ngecek secara normalitinya bagaimana. Setelah itu continue, lalu di sini oke.
Sudah Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada grafiknya juga ya, Pak, di paling bawah ya? Ada grafiknya Bapak. Jadi kalau kita lihat dari segi tes normality-nya yang kolom ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ini dari sig-nya. Harusnya sig ini itu di atas 0,05. Cuma ini masih bawah semua. Berarti data yang kita pakai ini belum valid. Tidak normal seperti itu. Kadang kalau kuesioner itu kadang kan bisa dimanipulasi ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita sudah pakai aplikasi ini kita akan ketahuan. Tapi bagaimana normal apa tidak, variabel atau tidak, reliable atau tidak. Ini contoh ya Ibu, contoh yang saya cari filenya kemarin, datanya seperti ini. Oke, ini ada gambar grafik. Jadi seperti ini. Oke, setelah itu lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita mau masuk tahapan selanjutnya itu regression. Jadi masuk analyze. Lalu regression. Lalu kita klik linear karena kita pengen tahu bagaimana hubungan masing-masing variabel tersebut. Apakah ada efek atau tidak masing-masing variabel tersebut, variabelnya. Klik linear. Kalau yang ini langsung kita masukkan total saja Bapak Ibu. Jadi di sini ada total kan? Yang dependen itu kita masukkan yang Y. Yang independen kita masukkan yang 1, 2. Lalu klik, sudah Bapak Ibu ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Setelah itu klik OK. Yang di sebelahnya nggak ada yang diklik ya, Pak? Langsung klik Nggak ada, OK. Bu. Masih ini dulu. Jadi kalau yang di sini, yang kita mau tadi ya regression ini, jadi hubungannya, kita evaluasinya di yang nih sama juga. ANOVA sama koefisien. Kita lihat sig-nya Bapak Ibu. Kalau di ANOVA, kalau dari regression, sig-nya harus di bawah 0,05. Jadi kayak X ini berarti sudah sesuai. Pak, file ini kalau ada Ya, di save, nanti bentuknya dokumen bisa di print nggak sih, Pak? bisa. Nanti visualnya seperti ini, plug seperti ini. Oh, sama ya, mirip ya. Marap, Oh iya, mirip. satu lagi Pak. Ini kan kita mengerjakan di laptop kita gitu ya. Terus kita Hmm, kita tuh ada di komputer lain gitu atau di hmm. laptop lain. Itu bisa nggak sih? Atau hanya di laptop kita aja gitu yang Bisa di email, bisa di WA, bisa di Flash bisa Pak. Bu, jadi masih aman lah oh untuk hasilnya. untuk hasilnya. Tapi kalau untuk SPSS-nya data-data yang ini hanya di komputer masing-masing gitu ya Pak. Enggak juga sih Bu, dibuka juga bisa. Oh dibuka di tempat lain juga Jadi, bisa. bisa. Oh, oke baik Pak. Masih dengan data yang sama, Pak. Kalau misalnya kita buka di laptop yang lain, tapi maunya data yang ini gitu. Bisa, masih bisa. Masih bisa. Iya, soalnya khawatir kan ada beberapa laptop yang misalnya lagi nggak bisa, terus dia mau buka di tempat lain gitu. Masih bisa sih Ngeri. Bu. Yang penting ada SPSS-nya ya. Kalau nggak ada SPSS nggak bisa. Iya betul, harus ada.
Bisa kok. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Setelah itu langsung kita analyze lagi. Masih masuk yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke yang regression tadi. Jadi kita masuk analyze, lalu regression, klik yang linear. Tadi kan ada tanya, Pak ini tadi kok nggak diisi sebelahnya? Sekarang kita isi, dari yang kita mau lihat dari Anwar sama koefisiennya dulu. Lalu klik statistik Bapak Ibu. Setelah itu pilih estimate sudah, lalu model fit ya. Lalu kita klik residualnya, kita pakai dua-duanya, Durbin Watson sama case wise diagnostic. Jadi ini kita untuk menilai apakah regresi dari masing-masing variabel itu ada hubungannya atau tidak. Kalau sudah regression ini, diklik ini, klik continue. Setelah itu klik save. Klik predicting value, lalu continue. Sudah Bapak Ibu ya? Cek tinggalan Udah, sama Pak. apa? Pak, tolong Boleh. diulang Pak, ketinggalan. Oke, statistik ya dari awal ya. Kan sudah tadi ya. Lalu klik kolom statistik, lalu klik estimate, model fit, sama yang residualnya kita pakai Durbin Watson sama case wise diagnosis. Sudah? Lalu continue. Lalu kita klik save. Kita pengen lihat under standardnya, nilai tidak standar dari masing-masing questionnaire variable. Ini diklik, lalu klik continue. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kalau sudah lalu klik plot. Lalu yang kolom Y, yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini diisi dengan spreadsheet yang S ya, spreadsheet Bapak Ibu. Yang Y. Lalu yang X itu pakai spreadsheet. Z yang depannya Z receipt. Gini. Setelah dimasukkan dua ini, lalu diklik normal probability plot. Sudah? Udah, Pak. Ini jangan kebalik Bapak Ibu ya. Yang Y-nya spreadsheet, lalu X-nya Z-pred. Seperti ini. Lalu klik normal probability plot, lalu klik continue. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, klik OK. Hasilnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Apakah sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Oke. Pak. Jadi ini sudah masuk ke ujian terakhir atau heteroseksualitas, di mana yang atas ini adalah kita lihat bahwasanya untuk pertanyaan ya, ini kita ngomongnya untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan kita itu sudah tidak terlalu jauh berbeda untuk nilainya. Jadi kadang kan ada yang itu ya, kuesioner itu nilainya 1 ya kan, ada yang 2, ada yang netral, terus lalu ada yang 5, ada yang 4 loh Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam case yang file kita ini tadi, secara garis ini tengah inilah nilai wajarnya, itu hasilnya kita tidak terlalu jauh kuesioner kita. Jadi sudah dikatakan sudah sesuai gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk yang uji yang terakhir, ini gambarnya kenapa kok tersebar? Berarti secara kuesioner ataupun pertanyaan itu sudah sesuai.
Jadi tidak berpola. Yang menjadi masalah kan pola, Bapak Ibu. Oh, kok polanya sama semua? Apakah ini di setting atau tidak? Nah, idealnya dari uji yang uji terakhir ini, yang uji heterosidesitas ini adalah seperti ini. Jadi tersebar, tidak terpusat. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pertemuan kita malam hari ini, coba ini saya kasih contoh ya, kasih contoh yang pernah saya kerjakan terkait data ini yang secara gambar, yang ini ya, dua ini tidak sesuai. Sebentar, saya kasih contoh. Pak, Ya, scatter plot saya kan ini tadi saya cari-cari nggak ada, tapi tiba-tiba tuh adanya di paling atas. Itu bisa kepindah sendiri kah? yang mana ya Bu? Yang hasil titik-titik tadi yang nyebar itu loh Pak, Ini scatter kah? plotnya. Yang ini? Nah, Bukan? yang bawah, scatter plot. Ah, 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 ah. Nah, scatter plot saya tuh adanya di atas, Pak. Di atas banget situ. Di Di- bagian frekuensi. Nah, adanya. Itu kepindah atau gimana ya, Pak? Tiba-tiba nyangsang di atas punya saya. yang lain juga Kalau gitu Pak, Pak, Bapak Ibu? Saya enggak, Enggak kan? Pak, ada di Kayaknya bawah. error deh Bu Erna. Saya sama Pak Yatna. error punya saya kah? Kayaknya gitu Bu. Kayaknya Iya, ya Bu. kalau makanya kalau punya Bapak kan atas bawah tuh apa Iya, iya. namanya pola-polanya. Nah, saya tuh pola-polanya yang scatter plotnya tuh di Sebentar, atas. sebentar. Saya Yang bingung ini Bu. kenapa. Yang ini Iya, Bu ya. scatter plot yang ini Bisa adanya di difotokan Bu. Fotokan ke grup Bu. Seharusnya seperti ini seharusnya, karena yang lain juga sama. Bisa difotokan ke grup Bu. Mungkin ada yang salah entry. Itu saya bilangkan kalau memang ada yang kelewat pasti ada yang akan berubah semua datanya. Bisa dikirim Bu Erna. Halo. Jadi ini Bapak Ibu, saya coba buka data mahasiswa yang pernah saya bimbing juga. Jadi outputnya gini Bapak Ibu. Ini berarti dari scatter plotnya, berarti ini kan seperti ini ya. Berarti tidak valid sebetulnya karena pertanyaan ataupun output dari kuesioner mereka itu terkesan seperti disesuaikan. Kayak gini. Nah, yang betul grafiknya idealnya seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pentingnya SPSS itu. Jadi sebagaimana mungkin sebaiknya kita dapat menganalisis data yang kita miliki agar sesuai gitu Bapak Ibu sekalian sama standarnya. Pak, saya udah fotokan Pak itu. Hmm? Adanya di bawah frekuensi saya. Oh iya itu error berarti Bu. Tapi gambarnya sama ya Bu ya? Sama Pak, gambarnya sama, cuman Iya, penempatannya aja. Iya, dia di kayaknya error deh atas. itu. Iya, sepertinya error Bu. Tapi nggak apa-apa sih Bu. Yang penting kan kita tahu maksudnya dari gambar kita sama, waktunya juga sama, jadi sesuai dalam melakukan pengelakuan step-stepnya juga sama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari pengaplikasian SPSS ya mungkin awal-awal agak bingung ya Bapak Ibu ya. Banget, Pak. Bukan lumayan Pasti bingung banget lah. lagi sih Pak. Tapi nanti akan terbiasa Bu, karena nanti kita akan banyak praktek sih sebetulnya. Karena masih awal, jadi masih belum terbiasa. Berarti sebelum kita masuk ke SPSS ini, kita harus punya data by Excel dulu ya, Pak, yang nantinya bisa kita tarik ke Ya, SPSS. idealnya begitu. Idealnya begitu.
Ada Makanya format khusus nggak Pak Excelnya Pak? Atau udah Excel aja? Nggak ada format khusus ya Pak? kalau format tulisnya nggak ada. Cuma ya kurang lebih seperti yang file Excel yang saya kirim ini. Kayak gini contoh satu ya. Ada contoh berapa yang kemarin itu pakai data teman-teman mahasiswa. Ada yang seperti ini. Sebentar. Ini tergantung kuesionernya sih, Bu. Jumlah kuesionernya berapa, lalu ada yang seperti ini banyak nih. 110 datanya. Cuma angka-angka aja. Kayak gitu. Ini formatnya seperti inilah. Ada variabel dependennya, variabel independennya, ada variabel dependennya, tapi tergantung juga berapa variabelnya. Kalau ini kan ada variabel x-nya ada 3, ada dependennya 1, lalu ada intervening ini, ada moderator atau intervening Mediasi. atau mediasi. Tergantung sih, Bu. Tergantung cuma formatnya seperti ini. Formatnya kan selalu seperti ini. Oke, Pak. Ini kayaknya penyangkut pertanyaan yang pertemuan pertama saya ya Pak ya. Kalau tadi Mm-mm. kan kalau nggak salah itu indikatornya cuma 3 per variabel. Kalau ini kan indikatornya ada yang 6, ada yang 4. Benar nggak Pak ya? Per Mm-mm. variabel indikatornya ada 6. Y-nya itu indikatornya ada 6 juga ya. Apa ada 5 kalau nggak salah. Nah, yang Bapak bilang idealnya adalah kemarin 5 kan ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Berarti nanti hasilnya akan seperti ini ya, hasil kuesioner kita gitu ya, Ya, yang per ya. indikator itu ya. Mm-mm. Hmm. Jadi Cuman tergantung untuk tergantung ya, Bu. Tergantung Heeh. dosennya sebetulnya. Oh Tergantung gitu. dosennya. Ada yang 5, ada yang 3. Tergantung pembimbing sebetulnya. Cuma sih Oh, kalau rata-rata sih 5 sih rata-rata. Tapi cuma tergantung sih. oh gitu. Baik, Pak. Ah, ah. Pak, saya mau coba memahami si Excelnya ini dulu ya Pak. Nomor Boleh, itu Bu. berarti banyaknya orang yang akan kita wawancara atau calon-calonnya gitu. Terus ini variabel X1 sampai X5. Ini kolom-kolomnya itu penilaian mereka ya Pak. Misalnya orang nomor 1 milihnya variabel X1-nya dia pilih tidak sangat setuju gitu. Bener nggak sih Pak? Mm-mm. Betul, betul. Sampai di variabel Y ya Pak. Iya. Ini kesimpulannya ya, Bu ya. Jadi kayak ini jenis kelamin satu kan laki-laki tuh usia 25 tahun dalam variabel P1 indikator satu itu dia akan ngisi sangat tidak setuju sampai sangat, sangat setuju ya, Bu ya. Dia setuju kayak gitu. Terus yang variabel 2 sangat setuju, ini setuju kayak gitu, Bu. Sampai ke yang Y. Seperti itu. Makasih Pak. Jadi kayak rekap dulu, Bu. Cuma aku kemarin ngambil yang data kan masih karena masih awal ya. Saya ngambilnya cuma 3, lalu variabelnya juga cuma 3. Kursnya hasil kursnya cuma 20 juga, jadi nggak banyak. Biar simple aja sih ngerjakannya. Karena kalau semakin banyak data dari yang tabel yang ini juga akan semakin banyak. Kalian menyesuaikan kan, Bu? Itu. Sebenarnya bab-bab kita nggak banyak, jadi kita akan banyak prakteknya sih. Ini udah sampai ke bab kita sampai ke normalitas itu udah masuk ke bab 4. Minggu depan sudah cepet lah, nanti banyak prakteknya. Nanti kemungkinan di 2 minggu lagi kita banyak lebih ngulang mulai awal lagi. Jadi praktek dari awal sampai UAS kita. Agar terbiasa. Sebenarnya nggak, yang bikin bingung kan karena nggak terbiasa itu Bapak Ibu ya. Jadi bingung ya. Nanti kalau sudah terbiasa nggak terlalu susah lah. Tinggal nanti kita bagaimana menganalisanya, lalu bagaimana ngerubah data yang notabene tidak valid menjadi valid, atau kurang loyalitas kita reliabilitaskan. Nanti ada caranya juga. Itu triknya. Nanti kita bahas juga. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak.
Boleh, Mbak Gea ya, Bu Gea ya? Iya, jadi ini kan beberapa teman-teman ada yang ke-downloadnya itu bukan SPSS tapi Smart LPS itu. Ya, Apakah untuk mata kuliah hari ini akan diulang lagi minggu depan biar teman-teman yang lain juga bisa ngikuti atau gimana, Pak? ya. Nanti kita minggu depan praktek lagi sih, Mbak. Jadi nggak apa-apa. Misalkan memang notabene hari ini karena ada kesalahan teknis ya, mungkin bisa dibantu Mbak Elisa yang mahasiswa tadi ya, yang salah, yang keliru menurut masalah Smart PLS lah. Nanti di list siapa namanya. Nanti untuk itu masih kita tolerir lah, nggak apa-apa. Itu ya Mbak Kia ya. Nanti minggu depan kita praktek lagi kok dari awal, dari deskriptif, lalu uji validitas, reliabilitas, lalu uji klasik sama kok. Tambahan tapi ada uji regresi sama uji tim minggu depan. Jadi tetap masih bisa ikuti lah. Gitu nggih, Bu Kia. Baik, Pak. Kalau begitu terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu mungkin dan tanyakan lagi. Ini kan berarti udah selesai gitu ya, Pak. Walaupun belum semuanya dimasukin. Ini kita Betul. keluar biasa aja atau di Oh save iya, dulu, Pak? kelupaan saya cara nge-close ya, sebentar. Kalau sudah selesai, di-close saja Bu, Bapak. Lalu diklik yes. Lalu juga sama, ini yes juga. Lalu di-save di lokasi yang kira-kira Bapak Ibu mau save di mana. Pokoknya saya save aja pertemuan 23 misalkan gitu ya. Setelah itu saya save. Udah. Lalu juga sama. Tadi itu untuk hasilnya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini untuk nge-save ini ya, data kita. Juga sama. Nah, selesai. Di-save ya Bapak Ibu ya. Jangan nggak di-save. Berarti langsung X aja ya, Pak? Ya, tapi di-save ya Bu. Nanti di-save. Nanti dibantu Mbak Elisa ya buat mengumpulkan hasil Bapak Ibu sekalian tadi untuk masuk ke nilai praktek kita. Baik, Pak. Nanti yang iya, Minta tolong diulang yang shift-nya, Pak. siapa ini Bu ya? Kak Namel, Pak. Oh iya, gimana Kak? Gimana Bu Namel? Untuk shift-nya tadi Oh, Oh mau iya, sebentar diulang nih. untuk save-nya, Pak. Boleh, ini contoh ya, contoh ya. Contoh, ini datanya beda. Di close. Nah ini langsung di yes saja. oh, Ini yes juga. terima kasih, Pak. Tinggal tentukan foldernya di mana gitu. Save as tipenya apa, Pak? Udah biarkan aja. Biarkan aja. Viewer. Viewer file aja nggak apa-apa supaya jadi bisa di view kalau punya SPSS gitu maksudnya. Oke, itu mungkin Bapak Ibu sekalian pertemuan kita malam hari ini. Nanti filenya sudah ada, datanya juga sudah ada. Misalkan Bapak Ibu mau praktek di rumah, mau belajar lagi nggak apa-apa, sesuai dengan PPT yang sudah saya kirim. Itu sama step-stepnya. Di minggu depan kita praktek lagi, nggak jauh beda lah. Yang penting terbiasa dulu dari tampilan SPSS sama pengentriannya. Bagi yang tadi praktek yang sudah memiliki aplikasi SPSS, nanti dibantu Mbak Elisa untuk pengumpulan filenya hari ini. Jadi ada 2 file Bapak Ibu ya. File yang tabel sama yang hasilnya tadi. Nanti dibantu Mbak Elisa untuk pengumpulannya entah WA atau email gimana Mbak. Terserah Mbak Elisa ya, dibantu Mbak. Nanti yang berhalangan atau yang nggak bisa memiliki, yang tidak compatible aplikasinya, komputer laptopnya ataupun yang nggak bisa, nanti akan ada tugas dari saya. Dan sama pengumpulannya nanti melalui Mbak Elisa. Gitu? Pak, maaf, berarti Pak. yang tabel itu yang dari Excel kita ekspor ke SPSS ya, Pak? Ya, ya.
sama hasil yang tadi kita praktek. Ya, ya, Kasih Pak. ya. Pak, barusan saya ini nge-save-nya yang data yang pertama itu nggak ke-save, Pak. Jadi cuma hasilnya aja barusan yang Oh, ke-save. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Dia. Aman. Iya, Pak, terima kasih. Ya, karena kan kalau yang pertama hilang, kalau nggak ngerjakan yang kedua nggak bakal jadi datanya gitu loh, Mbak. Jadi masih aman lah. Iya, iya, Pak, yang kedua yang hasilnya ada kok, Pak. Oke, aman, nggak apa-apa. Oke gitu. Ada tanya lagi, Bapak Ibu sekalian? Bapak. Siapa Kiki? Kalau statistik ini kita nggak banyak diskusi ya. Iya, Pak. Gak banyak diskusi Total, Pak. tapi agak pusing Iya ya, nih, Pak. pusing pasti Bu. Nggak apa-apa. Saya Ya. maklumi lah, saya maklumi. Belum Jadi lagi jaringan ya Pak, nggak ngikutin, ketinggalan makanya. nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya pelan-pelan lah. Saya menyadari kondisinya dan juga ini online juga kan Bapak Ibu. Memang agak susah lah, agak susah kondisinya kita jauh, kita nggak bisa interaksi langsung kan. Kalau kita di lab itu enak kan ya, di lab komputer duduk bareng, kita belajar bareng, stepnya bareng-bareng. Lebih oke gitu. Cuma karena memang ada keterbatasan ini ya kita sama-sama coba maksimalkan ya Bapak Ibu ya. Ada keterlambatan memang kelas kita agak lama ya. Saya pribadi juga mohon maaf karena memang harapannya agar bisa berjalan bersama. Jadi ya kita jalani dulu lah bersama-sama seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yananta untuk materi pada malam hari ini. Baik, saya pastikan Bapak Ibu semuanya malam hari ini agak pusing ya. Karena memang prakteknya SPSS itu agak jelimet, agak rumit gitu. Oke Bapak Ibu yang ataupun teman-teman dari IBM yang tadi masih ada yang salah untuk downloadnya karena downloadnya LPS, saya sudah konfirmasi ke pihak UPT-nya juga bahwa besok Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa menghubungi pihak UPT untuk minta tolong didownloadkan ulang. Mungkin bisa bilangnya lebih spesifik lagi untuk didownloadkannya SPSS nih Bapak Ibu supaya tidak salah lagi dan bisa mengikuti perkuliahannya lancar. Dan Bapak Ibu juga kalaupun yang masih mengikuti rekaman perkuliahannya sambil bekerja dan belum bisa praktek langsung malam hari ini, nanti bisa mengikuti rekaman perkuliahan yang ada di e-learning ya Bapak Ibu untuk dipraktekkan ulang seperti itu. Untuk pengumpulannya kemungkinan besok saya akan bikinkan Google Form seperti biasanya yang ada di e-learning dan juga saya kirim untuk teman-teman IBM nanti di grup ya. Dan dipastikan lagi jika ada informasi baik di grup itu mohon dibaca lebih teliti lagi nih Bapak Ibu supaya tidak ada kesalahan seperti malam hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya perkuliahannya nanti lancar semua. Oke, mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya ataupun ke Pak Yananta atau bisa langsung di-share di grup ya Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Yananta. Terima kasih KM. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di minggu Terima depan. kasih. Semangat. Apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.